Leadership menurut Isaac itu sebenarnya kita punya visi yang namanya itu Peace and Fulfillment of Humankind's Potential. Oke. Untuk jangka panjang, kita ada 3 produk Pak yang sekarang lagi running di Isaac. Yang pertama ada Isaac Future Leader, yang kedua ada Local Project, yang ketiga ada Join Isaac Pak. Tapi coming soon kita akan ada Incoming Global Volunteer sama Outcoming Global Volunteer di tahun depan. Nominasinya juga banyak sekali Pak. Jadi Isaac in USU di nasional sendiri tuh sangat-sangat lumayan banget. Banyak ya, ini ya banyak banget. Kompetisinya banyak juga ya. Ya, nah terakhir yang paling membanggakan mungkin di Asia Pasifik kita menang Isaac Future Leaders Isaac in USU. Top 3 Pak. Top 3. Congrats ya untuk. Kenapa teman-teman harus ikut Join Isaac itu karena alumni kita udah ada di beberapa seperti perusahaan-perusahaan yang lumayan terkenal juga sih Pak. Dan juga ada yang internship seperti Kampus Merdeka, itu tuh magang Merdeka Pak. Itu kita banyak yang ke BPJS Ketenagakerjaan, ke BSI, ke Danone gitu Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua Proaksier. Selamat datang di Proaksi Podcast Series. Hari ini kita alhamdulillah ketemu kembali. Ada tamu-tamu kita yang luar biasa lagi kali ini di kalangan mahasiswa dari komunitas Isaac Indonesia. Nah, di sini ada Nadia dan ada lagi satu lagi Miranda Pak. Diana dari Isaac Indonesia. Boleh disebutkan Isaac itu apa sih kepanjangannya? Isaac itu sebenarnya nggak punya kepanjangan Pak, karena kepanjangannya bahasa Prancis, jadi kadang nggak kesebut gitu. Jadi Isaac itu emang bukan Isaac. Kepanjangan? Bukan. Oh, tapi Isaac aja gitu ya? Benar. Artinya apa? Artinya boleh Isaac itu? Apa? Isaac itu dulunya Pak, sebelumnya kita itu bukan secara general Pak, jadi Isaac itu lebih ke economic student Pak. Tapi economic student. Iya betul Pak. Tapi sering berjalannya waktu untuk membuat Isaac itu lebih relevan, jadi kita ada ekspansi ke FISIP, ke FH, jadi sampai ke FIB juga gitu Pak. Jadi sekarang lebih general untuk Isaac. Jadi untuk Isaac itu adalah organisasi kepemimpinan Pak. Yang sekarang itu untuk Isaac in USU kita dari Isaac in Indonesia Pak, salah satu cabang dari Isaac in Indonesia. Di mana di Indonesia itu udah ada 26 cabang Pak, salah satunya di USU. Ininya headquarternya di mana? Isaac ini sebetulnya? Kantor pusatnya ada di Jakarta Pusat. Enggak, maksudnya yang di Indonesia, selain di Indonesia? Ada di 120 negara Pak. 120 negara. Berarti ini merupakan bagian dari komunitas internasional. Nadia dari mana Nadia? Saya saya dari Prodi Akuntansi. Oh, dari Prodi Akuntansi ya. Dari rumah juga Pak. Iya. Ini mahasiswa saya. Ya, dari akuntansi. Diana dari Miranda Pak. Miranda. Suka kali ganti-ganti nama ya. Ya, Miranda gimana? Dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial ya Pak. Dari FISIP. Ya, baik. Apa sih sejarahnya? Kapan ininya? Apa namanya di USU ini sendiri? Isaac itu munculnya kapan? Atau diprakarsai kapan kira-kira? Baik, kalau Isaac secara global sendiri itu sebenarnya 1948. Jadi memang awalnya itu dia perkumpulan para pemuda-pemuda yang ingin perdamaian atas Perang Dunia Kedua waktu itu Pak. Nah jadi 1948, tapi di Indonesia sendiri awalnya itu di Isaac UI 1984. Jadi sekitar 20 tahun kemudian, sekitar 40 tahun kemudian dia di Isaac UI. Nah dari Isaac UI itulah dia berkembang menjadi 26. Nah di Isaac USU itu awalnya di 2013. Kami itu expansion dari Isaac in Unan. Jadi dulunya kami dari Unan. Awalnya Unan, baru ini baru kita ke USU. Menarik ya. Di USU sendiri waktu di 2013 itu
masih ingat nggak siapa sih yang ininya apa namanya founding father yang di USU? Kalau nggak salah namanya alumni kurang ingat, Ayo, cuman lupa sama ini nih senior sendiri nih. Ayo. 2013. Tapi memang pada awalnya itu mereka belum langsung ISEC Pak, karena mereka itu bermula kan dari UNAN tadi, Iya. dan cuman program ISEC-nya aja gitu. Jadi mereka tuh ngebantu UNAN untuk membawa mahasiswa USU masuk ke program ISEC gitu pada awalnya. Nah, ketika sudah banyak dan lain-lain, karena ISEC ini kan harus ada syarat-syaratnya juga ya untuk menjadi cabang ISEC in Indonesia. Nah, dari situlah dia bermulai. Jadi stable-nya itu sekitar tahun 2015 gitu. Benar-benar iyalah kalau apa namanya butuh waktu cukup Iya, lama juga ya. Di 2000 kalau sekarang sendiri kalau di USU ya, kalau di global Indonesia kayaknya udah rame lah ISEC ya. Ya. Berapa sih kalau sekarang ini di USU? Jumlah anggotanya Pak. Ada 63 orang. Wow, 63 ya sekarang. Dari fakultas mana aja? Mungkin ada Kita lebih secara general sih Pak, tapi kebanyakan itu dari FEB, FH, sama FISIP Pak. Oh, FIB nggak ada? Belum ada ya? FEB ada Pak. Oh, nggak masuk FIB atau FIB kedokteran? ada belum? Pak, cuman dominannya lebih ke FEB sama FH sih Pak, lebih banyak anggotanya. Kenapa belum diverse ke ini, masuk ke apa namanya ke seluruh universitas? Fakultas sorry. Sebenarnya udah masuk Pak ke semua fakultas, cuman Minatnya mungkin belum. iya peminatnya lebih banyak di FEB sama FH. Kita udah Karena ada mungkin juga apa di ya, jargonnya itu leadership itu kali ya? Nah, Iya, benar. Iya kan, kayak lebih kayak wah ini kayaknya orang ekonomi gitu kan. Tapi kan seharusnya enggak ya? Iya Pak. Enggak kan? Secara general. Ini buktinya ada yang dari apa tadi? Hukum ya kan? Ada dari FIB, ada FEB, akuntansi juga ya kan, backgroundnya kan macam-macam. Karena oke, leadership menurut definisi ISEC sendiri gimana sih sebenarnya? Oke, leadership menurut ISEC itu sebenarnya kita punya visi yang namanya itu Peace and Fulfillment of Humankind's Potential. Oke. Nah, jadi peace di sini mungkin kalau secara harfiah itu artinya damai ya, perdamaian. Karena memang pada awalnya kan untuk berkontribusi atas perdamaian Perang Dunia Kedua. Tapi makin kesini kan tidak ada perang gitu ya. Mungkin ada tapi di tempat lain gitu. Nah, cuman Masih perang ide ya? ya mungkin ada perang ide, perang ideologi dan Ya, semacamnya. Nah, ideologi. mungkin dari situ peace-nya adalah lebih ke bagaimana kita berdamai dengan mungkin lingkungan sekitar dan kita sendiri. Nah, untuk yang kedua, fulfillment of humankind's potential, itu artinya untuk mengisi bahwa setiap manusia itu harus punya potensial masing-masing, punya potensial, tapi mungkin disitulah di nurture. Maka di ISEC inilah arti leadership itu bisa di diri sendiri dan bisa juga untuk sekitar kita. Kayak gitu. Mulia ya tujuannya ya. Mulia kayak ini aja ya, apa namanya tujuannya mulia. Ya memang iya ya, kalau misalnya banyak ya kalau generasi kepemudaan ini kan memang ada lahir dari beberapanya itu kan dari fenomena-fenomena sosial memang ya sebetulnya, cuma dia berangkat dan berkembang menjadi satu lembaga yang independen yang bisa menjadi warna baru untuk sosial ya kan. Saat ini ISEC sendiri kalau untuk di USU dipimpin oleh siapa? Ketua ISEC itu khusus sekarang namanya Anju Srinata Purba, mahasiswa arsitektur tahun 2019. Iya. Nah, berarti ada teknik tadi Nah, udah benar. bilang dari teknik. Secara general Pak, cuman lebih banyak dari FEB sama Ya, tapi kan ada dari teknik, teknik, fakultas teknik, apa kabar? Ini ya wakilnya? Kalau di ISEC Indonesia sendiri itu wakilnya ada 8 Pak. Wah, Jadi dia oke. langsung presiden, terus ada langsung ke Ya, wakil dia sekaligus ketua bidang. bidang. Iya benar. Ini apa namanya Nadia? Bidang Pak, apa? kalau Ketua- saya ketua bidang juga? wakil Pak saya. Wakil. Oke. Saya Wakil bidang apa? keuangan, tata kelola dan legalitas. Oh, oke. Nanti hebat dong masalah governance-nya kan? Siapa lagi? Yang ininya siapa? Sosok ikon biasanya dalam organisasi ada ikonik ya, ya kan? Ada sosok ikoniknya atau ya kayak misalnya kan kayak kita di USU ini kan ada satu sosok ikonik yang bisa dikenal. Nah kayak ISEC siapa?
Yang ikonik. Siapa? Kita lebih ke logo sih Pak, logo yang ikonik. Namanya Isaac Human Pak. Oh, Belum. nggak ada, maksudnya nggak ada ininya ya, apa namanya, kayak duta-dutanya gitu. Kalau misalnya, oh si A misalnya kayak, oh si A ini, inilah Isaac gitu. Sejauh ini belum ada. Nggak ada ya? Mungkin Nggak ada ya? ini kali yang mahasiswa prestasi, kami kebanyak banget kemarin anak Isaac yang menang juga Pak mahasiswa prestasi. Ya enggak, maksudnya satu aja, yang sosok Satu aja, ikoniknya gitu. Belum ada kali ya, mungkin segera Yang update sih. ininya, apa selebnya gitu. Ya. Belum ada sih Pak sejauh Mungkin ini. yang Bapak Buat kenal lah. nih Putri Vanita. Oh Putri, Putri ya tahu ya. Pernah di Ayo, Putri, podcast. Putri nanti sini lagi ya. Nah, Putri sini lagi, nanti undang lagi. Kamu nggak ikut Put? Ikut gitu. Ya. Ya Putri ya. Oh ya Putri di situ juga ya, asik juga ya. Dia bidang apa Putri? Local project Pak, dia menjadi salah satu project manager dari program kita. Siapa yang apa namanya yang mempengaruhi dia ikut itu? Ayo, siapa provokatornya nih? Ayo, siapa? Ayo. Nggak tahu ya? Mungkin dia melihat kami di waktu di Instagram kali Pak. Tapi kalau saya ingat, saya tuh yang interview Putri Vanita yang waktu dia masuk ke Isaac gitu kan, kita ada interview. Jadi saya ingat saya waktu itu interview dia dan dia emang punya potensi. Nah iya, ya kayak gitu kan bisa juga tuh dari jadi ikonnya Isaac gitu. Jadi kita harus ada icon supaya kita bisa ini ya apa namanya, orang tuh sebetulnya kadang taunya itu bukan organisasinya dulu, tapi siapa di balik organisasi itu gitu. Ya kan kayak prodi akuntansi, taunya sini. Kayak prodi manajemen, oh ini yang ini, oh misalnya prof ini ya, atau dokter ini. Nah, jadi mereka oh iya. Oh, itu Kalau di akuntansi Pak Sambas gitu ya. Nah, dia suka provokator nih ya. Jadi harus ada sosok ikonik. Ya itu saran aja sih sebetulnya, bukan apa yang ngajarin. Tentu kalian lebih paham lah ya, lebih paham. Kemudian yang aktivitasnya agenda yang apa namanya apa? Selain lomba kayak gitu ya. Ada lomba? Enggak Enggak ada. Nggak ada ya. Kita lebih pembinaan gitu. Benar, ya kayaknya. Pembinaan. Apa program yang apa namanya yang jadi andalan di Isaac ini sebenarnya? Oke Pak, jadi untuk jangka panjang kita ada 3 produk Pak yang sekarang lagi running di Isaac. Yang pertama ada Isaac Future Leader, yang kedua ada Local Project, yang ketiga ada Join Isaac Pak. Tapi coming soon kita akan ada Incoming Global Volunteer sama Outcoming Global Volunteer di apa itu? tahun depan. Apa itu? Programnya Boleh, apa, Nadia. itu? Kalau kalau global volunteer itu ya volunteer tapi secara global Pak. Kalau outcoming berarti anak Indonesia yang keluar. Kalau incoming berarti bule yang masuk gitu. Tapi kami masih dalam proses untuk pengajuan produk tersebut. Jadi ada sesama di Isaac di luar gitu masuk Nah, kemari benar, gitu. iya. Oh iya. Kesini juga nanti ya. Proaksi podcast series ya, gitu kan ya. Ada aja juga sini gitu ya. Jadi bisa ngobrol-ngobrol juga kan. Benar. Nah, itu ya agendanya, wow, oke juga tuh internasional ya, levelnya internasional. Kapan ini ya rencananya? Planningnya kapan? Jadwalnya? Untuk Isaac Future Leader kebetulan kita udah close registration Pak di tanggal 3 April kemarin. Udah banyak yang daftar? Ya, terlebih ada di 135 orang Pak yang udah daftar. Iya Pak. Dan itu tuh nanti akan ada investment fee-nya Pak. Jadi kayak orang yang akan join ke situ akan mendapatkan beberapa kelas bi-weekly session dari speaker-speaker yang udah mantap lah di bidangnya gitu Pak. Selama 3 bulan. Dan untuk local project Speakernya siapa aja kalau boleh tahu? speakernya lagi di ini sih Pak. Bentar lagi akan kita announce di Instagram kita. Gak ngundang kita? Dah. Undang. Undang ya gitu. Untuk meliput-liput ngundang lumayan nih, ya kan? Collab, betul, collab, ya kan? Media partner ya. Media partner. Proaksi. Ya, lanjut. Terus yang kedua kita ada local project Pak. Kebetulan akan buka di 2 bulan lagi ya. Sekarang lagi masa preparation Pak. Dimana kita akan untuk local project itu lebih ke program 1 bulan Pak. Beda dari Isaac Future Leader. Kalau Isaac Future Leader lebih ke leadership. Kalau local project lebih ke volunteer Pak. Sejauh ini yang daftar dari negara mana aja? Untuk yang local project itu kita masih yang di daerah Indonesia Pak. Yang Indonesia, yang ini tadi, yang internasional tadi? Yang internasional nanti kita masih mencari partner lagi sih Pak. Karena akan coming soon di tahun depan.
Ya buatlah dari awal. Cut dulu ya. Local project sama international project berarti ke depan ya. International project itu tahun depan juga, local project tahun depan juga. Tahun ini Pak untuk local project. Oh tahun ini. Kapan planning? Di bulan Juli Pak. Jadi kita mulai dalam waktu dekat ya? Iya, Pak. Open registration tuh mulai dari bulan Juli. Ini yang lokalnya maksudnya lokal Indonesia. Iya di Indonesia aja. Sudah berapa berapa provinsi atau berapa kota yang udah daftar? Kalau dari kemarin Pak, kemarin kita udah running 2 kali Pak untuk local project, untuk winter dan juga summer. Itu tuh kita mendapat 100 lebih juga sign up, anak-anak muda yang tertarik kepada volunteer. Itu yang paling jauh ada yang dari Batam juga sih Pak. Itu venue-nya Karena venue-nya di mana? kalau tahun lalu kita masih running secara virtual Pak. Untuk tahun ini Bismillah bisa hybrid untuk local Iya, project. rencananya di mana? Di sekitaran USU sih Pak, dan apalagi kita ada 2 project Pak. Yang pertama itu Beauty of North Sumatra, dan dari yang kedua ada konstitusi Pak, di mana contribution untuk literasi. Oh berarti jalan-jalan nanti ini? Rencananya begitu Pak. Jalan ya, itu makanya tadi saya nanya venue-nya di mana gitu kan, pasti jalan-jalan ya kan. Nah, mungkin dong udah nyampe Medan nggak jalan-jalan. Iya benar. Tuh. Baik, kalau achievement sendiri apa yang sudah dibuat oleh Isaac ini, yang terutama Isaac kita di USU ini apa aja? Achievementnya apa aja? Mungkin aku mulai dulu ya, dari Isaac USU ini sebenarnya tahun lalu itu sangat banyak sekali achievementnya. Mungkin saya mulai dari penghargaan yang dikasih oleh Isaac Indonesia. Jadi kita tuh ada namanya Palapa Award. Palapa itu Isaac Indonesia, dan itu tuh direbutkan oleh 26 Isaac di universitas. Iya. Nah, benar. Dan itu kategorinya itu atas semuanya Pak, mulai dari finance, programnya gimana, cara untuk mendapatkan orang-orang atau sign up-nya juga bagaimana. Jadi dari seluruh kategori itu 1 award-nya, dan kita kemarin dapat alhamdulillahnya waktu di Jakarta. Tahun berapa? National Functional Summit ya Pak? Tahun berapa? Tahun kemarin 2022. 2022. Oh, berarti kompetisinya di Jakarta ya? Iya. Lalu kita juga kemarin di Januari 2023, kebetulan saya sama Miranda juga berangkat ke Jakarta kemarin. Kita juga dapat 4 penghargaan, mulai dari finance, HRD-nya juga dapat, dari program Isaac Future Leaders-nya juga dapat, terus kemarin juga kalau nggak salah dari Youth Today, nominasinya juga banyak sekali Pak. Jadi Isaac USU di nasional sendiri tuh sangat-sangat lumayan banget Banyak ini ya, banyak banget. kompetisinya banyak juga ya. Ya, terakhir yang paling membanggakan mungkin di Asia Pasifik, kita menang Isaac Future Leaders Isaac USU. Top 3 Pak, top 3. Congrats ya untuk Isaac USU. Wow, luar biasa nih. Ini bawa nih pialanya sini nih. Oh iya, Medali Harusnya apa? ada medalinya. Medalinya ada ya? Ini apa namanya? Kayak plakat Ada gitu. plakat. Iya. Oh iya, wah. Mungkin achievement lain kita agak pamer dulu Gimana sih. Kak Miranda? Untuk achievement yang lain lebih di USU sih Pak, dimana kita ada project kecil-kecilan juga untuk meningkatkan brand awareness kita, kayak Impact Circle, Youth Today, juga ada Career Hallway nantinya akan kita running di bulan Agustus. Dan itu tuh di tahun kemarin kita udah berhasil nge-engage 1.200 lebih anak muda Pak, terlebih yang di Indonesia, terlebih yang di daerah USU Pak. Itu kita udah mencapai 150% dari target awal kita Pak. Berarti Isaac ini nih udah sukses ya, udah bisa melampaui target ya, melampaui target sejauh ini ya. Jadi sejauh ini sebetulnya yang apa ya, yang mau, terutama yang di USU ya, leadership ini kan sebetulnya luas ya, bisa leadership dalam konteks keorganisasian ataupun leadership diri sendiri gitu kan. Maksud saya gini. Isaac sendiri ini sebetulnya skupnya atau ruang lingkupnya itu dan kompetensinya itu para member ya nyebutnya atau gimana? Iya, membernya ya, atau nggak ada istilah atau Isaac Isaacer ya. Nah Isaacer ini apakah hanya harus ke organisasi, harus bisa jadi leader, harus apa gitu kan? Nggak, karena leader kan nggak, ya ada yang menyebutkan itu is a gift gitu ya, nggak bisa dipelajari, tapi ada juga yang menyebutkan harus dipelajari, bisa aja gitu, semua orang kan harus jadi leader gitu. Nah ini gimana kalau di Isaac sendiri gimana?
Oke, mungkin itu juga berhubungan dengan program-program yang tadi di-mention sama Miranda, yang tadi as a future leaders itu fokus kepada soft and hard skill. Jadi soft skill, hard skill, dan kita percaya bahwa leadership itu bisa mulai dari soft skill juga, mungkin kayak problem solving, public speaking, critical thinking, dan hard skill mungkin seperti Google Product, kan sekarang banyak ya Pak, Google Product itu dari spreadsheet, dan banyak sekali yang bisa dipelajari dari Google Product itu. Kalau local project itu kan volunteer, nah itu leadership di mana dia bisa berkontribusi untuk SDG, Sustainable Development Goals yang di-launch oleh United Nations. Nah itu juga salah satu misi kita, juga impact circle dan lain-lain. Jadi dari soft skill and hard skill, dari kontribusi itu juga termasuk leadership. Nah kalau untuk membernya sendiri, member iSaker, karena kan kalau untuk ISEC Future Leaders Local Project ini lebih orang luar ya Pak. Kalau yang member iSakernya sendiri itu mungkin dari kita percaya bahwa kepemimpinan itu bisa dibentuk dari challenging environment, dimana lingkungannya itu challenging gitu. Dimana makanya kita di dalam itu cukup banyak sekali job description yang memang sudah jelas, strategi-strategi yang di breakdown dari global ke Indonesia, dibawahi lagi ke USU gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu itu dari leadershipnya itu ya dari challenging environment-nya. Jadi artinya nggak harus, maksudnya itu bukan hanya seni memimpin aja, how to deliver strategik ya. Miranda sendiri gimana? Kalau dari saya Pak pribadi di ISEC, gimana ISEC nge-develop saya itu sama kayak Nadia tadi, dari challenging environment. Jadi soalnya Nadia yang bossy banget tuh. Iya Pak. Jadi selain dari itu kita ada ini juga Pak, membuat opportunity untuk member-member ISEC. Jadi selain mereka menjadi member dan melakukan pekerjaan sesuai sama role mereka, kita juga kasih opportunity Pak. Jadi ada nasional dan juga di LC. Yang pertama untuk LC itu ada organizing committee atau kepanitiaan Pak. Seperti tadi Impact Circle tadi kan dia programnya hanya untuk 1 hari, tapi kita preparationnya ada selama 3 bulan Pak. Dan itu kita sebagai member diberi opportunity itu untuk apply sebagai panitia. Dan untuk secara nasional kita juga ada national supporting team Pak, di mana anak-anak ISEC itu bisa apply ke lebih tinggi lagi, karena kan mereka pertama di LC terus naik ke nasional. Jadi kita diberi kesempatan yang sama untuk semua anak-anak muda atau anak ISEC yang ada di Indonesia Pak. Jadi kembali lagi ya, kita ini lebih kepada pembinaan dan sharing ya. Sharing bukan kita mengguru itu enggak ya, karena kan ada juga organisasi itu yang terlalu apa gitu ya. Jadi kayak membernya pun jadi kayak ya gimana gitu ya. Benar. Bisa kan ya. Ini sendiri ini mungkin yang terakhir ya. Bukan masa yang terakhir, nanti datang lagi nih soalnya asik nih ya Doy ya, buat yang ini nanti kita bawa lagi waktu inilah local community ya, local project gitu ya, nanti mungkin kita bisa kolaborasi juga nanti. Ini sebetulnya apa yang membuat mahasiswa ini harus ikut ISEC? Ayo. Why? Gitu. Kenapa? Karena kan gini, dari yang sudah kita obrolin barusan, itu kan harusnya kan setiap mahasiswa itu kan harusnya ngikut gitu kan, karena di sini ada juga hard skill dan soft skill juga dilatih kan. Apalagi mahasiswa itu kan dari hard skill nggak mungkin nggak di ini ya, udah wow banget gitu. Tapi kalau misal dari soft skill kan mungkin perlu latihan, perlu pembinaan gitu ya. Ya kayak Nadia nih, critical thinkingnya bagus nih, apalagi kalau di kelas ini. Mungkin salah satu contohnya Pak. Kenapa orang harus? Juga gitu ya. Enggak, maksudnya gini, kenapa harus milih gitu? Kenapa harus ISEC gitu? Ya saya yakin di USU ini banyak kan organisasi yang lain yang hampir similar kan, semirip kan. Nah, kenapa harus ISEC? Misalnya saya ini, kenapa saya harus ikut ISEC gitu? Menarik. Mungkin saya nanti Bu Brenda boleh tambahin ya. Saya mungkin dari sisi governance dan tata kelolanya dulu ya Pak. Jadi ISEC ini di USU sendiri kita benar-benar nggak main-main. Kita ada pertanggungjawaban di setiap pekerjaan kita. Jadi misalnya di departemen saya itu kita ada audit. Nah, kita diaudit sama nasional. Nanti mereka akan mengaudit kita atas kinerja kita kayak gimana. Pokoknya kayak audit biasa, cuma ini levelnya organisasi aja gitu. Jadi
Nah, maka dari itu kita tidak bisa main-main, tidak bisa yang namanya fraud atau semua governance dan semua tata kelola itu harus dipertanggungjawabkan dan flow-flownya juga sinergi antar departemen juga harus diefisiensikan karena kalau misalnya ada sebuah keribetan atau agak blunder gitu ya di LC itu pasti auditnya nanti ngasih tahu nih, nah gitu. Jadi setiap semester atau setahun 2 kali itu kita selalu audit gitu. Dan untuk mempertahankan legalitas ISEC di mata ISEC Indonesia itu juga nggak main-main. Jadi kita bisa aja dibubarkan kalau nggak beres isu ini dari ISEC Indonesia. Gitu ya. Benar jadi ya Pak? sangat apa ya, sangat bertanggung jawab dan accountable ya. Iya, accountable benar. Benar. Oke. Silakan. Alasan kenapa teman-teman harus join ISEC gitu ya Pak? Iya. Sekarang promo kan? Iya betul Pak. Kebetulan kita mau open registration di bulan September untuk member. Oke. Ya, begitu Pak. Jadi secara kalau saya pribadi, kenapa teman-teman harus ikut join ISEC itu karena alumni kita udah ada di beberapa seperti perusahaan-perusahaan yang lumayan terkenal juga sih Pak. Dan juga ada yang internship seperti kampus Merdeka, itu tuh magang Merdeka Pak. Itu kita banyak yang ke BPJS Ketenagakerjaan, ke BSI, ke Danon begitu Pak. Jadi networking kita juga nggak main-main gitu sih Pak di ISEC. Bahkan teman-teman kita yang dari ISEC lain, misal seperti ISEC UGM, UB, UI gitu kan Pak. Jadi kayak kita punya networking yang banyak, kita komunikasinya itu nggak terbatas cuma di USU aja. Jadi kita bisa berteman sama orang-orang yang dari UI, dari UGM, apalagi teman-teman mungkin banyak yang dream campusnya mungkin di luar dari USU gitu kan. Itu tuh bisa berteman nih sama teman-teman yang ada di UGM, ada yang di Unila juga, Unsri begitu. Jadi kita juga, ya ada Pak. Jadi kita nggak cuman ada di USU bubble aja sih Pak. Jadi lebih keluar. Jadi dia bubble-bubblenya itu saling nyambung gitu ya. Betul, jadi ada diversity for unity, for unity ya, for unity. Ya bagus ya. Cuma ya ini apa namanya, karena waktu jiwa yang membatasi kita kayak di TV aja ya, TV nasional. Waktu jiwa yang memisahkan kita. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau kita obrolin ya. Cuma nanti mungkin kita akan lanjutkan nanti di podcast yang seri berikutnya ya. Kami senang sekali dari Proaksi Podcast Series ini kedatangan Kak Nadia dan Kak Miranda dari ISEC. Ya tentu kita akan berharap kita bisa ini lagi ya ya kayak tadi kata Nadia mungkin media partner atau bisa sounding promo gitu ya ke depannya. Ya itu ya jadi harapan kita sama-sama semoga ISEC juga tetap tetap jaya selalu di darat, di laut dan di udara. Kok di darat, di laut dan di udara. Kayak obat ya. Iya jaya terus ya dan tetap solid ya dan konsisten selalu ya. Jadi Sampaikan salam kami untuk ini ya ISEC. Wah, ini keren nih. Ya itu aja yang podcast kita untuk seri kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast dengan tamu-tamu yang lebih keren lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa komen ya kalau misal ada tamu-tamu mana lagi yang mau kita undang gitu, atau mungkin dari organisasi mahasiswa mana yang mau kita undang lagi, atau dari fakultas mana gitu ya. Silakan di komen ya. Itu aja. Stay sharp, stay shine, bye bye.